touch the face of God. At its core, it's a social experiment. Power situation. Solar array looks A-okay. We got 22% efficiency with a 4,000 watt max. Warning. Separation failure. 2, 1. Does anybody else not see the trees? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah misteri berjudul 400 Days. Film ini menceritakan tentang 4 orang astronot yang ditugaskan menjalani simulasi perjalanan angkasa selama 400 hari lamanya guna mempelajari efek jangka panjang setelah melakukan perjalanan angkasa. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sejak dahulu, manusia memiliki impian bisa melakukan perjalanan keluar bumi. Dan salah satu pencapaian terbesar manusia adalah keberhasilan pendaratan di bulan. Tidak berhenti sampai di situ, ilmuwan pun terus melakukan pengembangan teknologi serta bekerja sama dengan pihak swasta demi bisa mewujudkan impian eksplorasi luar angkasa. Dan harapannya, dalam beberapa dekade ke depan, manusia itu bisa mendarat di planet Mars. Lalu kita diperkenalkan seorang lelaki bernama Theo, yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara karena kedapatan mabuk-mabukan di tempat umum. Untungnya, kabar tersebut langsung didengar atasannya bernama Walter Anderson, yang kemudian membebaskan Theo dengan jaminan sejumlah uang. Walter kemudian membawa Theo ke sebuah konferensi, yang ternyata Theo ini adalah seorang astronot yang bekerja di bawah naungan badan antariksa swasta bernama Kepler Industries. Di hadapan para wartawan, Walter kembali menjelaskan bahwa perjalanan luar angkasa adalah impian umat manusia, dan misi paling dekat adalah terbang menuju planet Mars. Namun, yang menjadi persoalan sejauh ini belum pernah ada yang melakukannya, sehingga mereka itu tidak mengetahui bagaimana dampak perjalanan luar angkasa selama berbulan-bulan terhadap fisik serta kondisi kejiwaan para astronot. Maka dari itu, perusahaan mencoba melakukan sosial eksperimen dengan menempatkan 4 orang astronot di dalam sebuah simulator kapal angkasa selama 400 hari, atau kurang lebih selama 13 bulan. Guna mengetahui efek perjalanan angkasa terhadap fisik serta psikologis para astronot, sebelum nantinya mereka itu diterbangkan ke dalam misi sungguhan menuju planet Mars. Walter lantas memperkenalkan 4 orang astronot yang akan menjalani simulasi tersebut, yaitu Jana sebagai petugas medis sekaligus putri dari Walter, Doyo sebagai teknisi kapal sekaligus seksi dokumentasi, Bowo sebagai programmer sekaligus botani, dan yang terakhir Theo sebagai kapten. Masing-masing astronot kemudian menjelaskan tugasnya pada awak media dengan sangat antusias. Mereka berharap misi ini bisa berhasil dengan sukses, kemudian mendapat tiket terbang menuju planet Mars. Tapi tidak dengan Theo. Bukannya menjelaskan tugas pentingnya sebagai kapten, Theo malah mengeluh karena baru saja diputus pacarnya. Lagi pula, menjadi seorang kapten tentu saja akan membuatnya banyak kerjaan. Padahal bayarannya itu sama dengan anggotanya yang kerjanya cuma santai-santai. Tapi Theo memastikan bahwa mereka itu akan berhasil dalam simulasi ini. Remember our deal. Any of you quits early. Singkat cerita, keempat astronot tersebut masuk ke dalam simulator kapal angkasa yang berada di bawah tanah. Meski hanya perangkat simulasi, tapi pada dasarnya simulator ini adalah replika dari sebuah kapal angkasa. Semua begitu lengkap, mulai dari sistem kontrol, komunikasi, bahkan simulator ini memiliki tempat untuk beristirahat. Dengan harapan setiap kru bisa menjalankan prosedur dengan benar layaknya menjalani misi sungguhan. Selain itu, mereka juga tetap bisa berkomunikasi dengan Walter jika sewaktu-waktu mengalami sebuah kendala. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, roket mendorong dinyalakan. Dan sesaat kemudian, para kru mulai merasakan sensasi getaran tanda mereka mulai meluncur ke angkasa. Namun, tak lama berselang terjadi kegagalan pada sistem pendorong. Para kru mendesak kapten agar segera memberi arahan. Akan tetapi, Theo itu malah ngelamun, yang dikarenakan dirinya itu masih belum bisa move on setelah ditinggal kekasihnya. Permission to adjust starboard pitch 2 degrees. Permission
granted. Lalu Theo meminta izin pada Walter untuk mengubah sudut kemiringan roket, dan akhirnya kapal itu pun kembali mengangkasa dengan normal. Setelah sukses dengan misi peluncuran, Walter meminta awak kru beristirahat di kabinnya masing-masing. Perusahaan juga memberikan hadiah bingkisan yang isinya disesuaikan dengan selera masing-masing awak kru. Jana mendapat kertas origami, Bowo mendapat buku diari dan pulpen, Theo mendapat kartu remi, sedangkan Doyo itu mendapat beberapa majalah bubu. Thank you, Walter. Lalu di keesokan paginya, Jana mulai melaksanakan tugas hariannya, yaitu memeriksa kondisi kesehatan fisik dan mental para kru, serta memberi mereka vaksin imun secara berkala. Saat memeriksa Theo mengeluh kalau belakangan ini dirinya itu sulit tidur, gara-gara masih memikirkan mantan kekasihnya yang memutuskan berpisah karena belum siap dinikahi. Lalu Jana berkata, memang tidak segalanya itu bisa semudah yang diinginkan, tapi yang terpenting Theo harus segera move on, mengingat dirinya adalah kapten dan mereka saat ini sedang menjalani misi yang sangat penting. Yes. And here we have... Kemudian di ruang tengah, Doyo terlihat sedang merekam kegiatan harian para kru, sambil berbincang-bincang dengan Bowo yang tengah asik menanam berbagai macam jenis tumbuhan. I am drinking my own pee. Well, Menjelang istirahat, Jana mengirim laporan hasil pemeriksaan psikologis para kru pada pusat kontrol. Dan tak lama berselang, Doyo mendatangi kamarnya, lalu menawarkan diri jika Jana membutuhkan seseorang untuk menghabiskan malam, mengingat mereka akan berada di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Tapi Jana tentu saja menolak, lah emangnya dia ini wanita apaan? Bisa dengan mudahnya curhat dengan lelaki yang bukan siapa-siapanya. Di hari ke-7, Doyo kesulitan mengunggah video yang disebabkan kendala teknis. Hal tersebut berlangsung selama berhari-hari dan membuatnya enggan membuat video baru. Belum juga 1 bulan, para kru mulai dilanda kebosanan. Hal tersebut sebenarnya wajar karena setiap hari mereka itu berada di tempat yang sama, bertemu dengan orang yang sama dan melakukan aktivitas yang sama pula. Jana lantas meminta mereka memainkan permainan kartu, namun tiba-tiba terjadi guncangan keras. are we moving? Yes. Doyo menganggap kejadian ini hanyalah bagian dari simulasi, seolah-olah mereka ini sedang melewati sabuk asteroid. Tapi Bowo nggak yakin. Berdasar hitungannya, butuh setidaknya 3 hari lagi untuk mencapai tempat tersebut. Lalu mereka mencoba menghubungi pusat kontrol. Akan tetapi, sistem komunikasi tiba-tiba mengalami gangguan. Dan tak lama berselang, sistem melaporkan ada masalah dengan suplai daya. Namun, setelah dicek, Doyo memastikan tidak ada kerusakan yang berarti. Hanya saja, solar panel tidak berfungsi akibat goncangan yang terjadi. Sang kapten pun mencoba menenangkan para kru, lalu meminta semua kru beristirahat terlebih dahulu setelah mengaktifkan daya cadangan. Walter, please answer. I need to talk to you. Beberapa saat setelah guncangan berhenti, Theo melihat Jana diam-diam mencoba menghubungi Walter tapi tidak berhasil. Yang membuat Jana panik lalu bertanya pada sang kapten, apakah menurutnya ini adalah bagian dari simulasi. Theo tentu saja mengiyakan. Dalam sebuah simulasi, skenario apapun bisa dilakukan untuk sekedar mengetes bagaimana para kru bisa memecahkan masalah yang terjadi. Happy birthday. Theo lantas mengucapkan selamat ulang tahun pada Jana, sebuah ucapan yang selalu ia berikan setiap tahunnya, yang rupa-rupanya Theo dan Jana ini dulunya adalah pasangan kekasih. Dan hal inilah yang sebenarnya bikin Theo malas menjalani misi ini, karena tentu saja sangat sulit menjalani misi bersama orang yang sudah mencampakkannya. Namun baik Theo ataupun Jana sebenarnya mereka itu masih saling mencintai. Terbukti dari Jana yang sampai saat ini masih menyimpan foto-foto kenangan masa lalu. Hari ke-200 semuanya nampak masih baik-baik saja, tidak ada kendala yang berarti. Namun jika diperhatikan dengan seksama, para kru mulai terlihat lesu, tanda kesehatan fisik dan mental mereka mulai terganggu, yang membuat Jana terpaksa menambah dosis vaksin. Di suatu malam, ketika Doyo hendak mengupload video, ia mendapat sebuah pesan misterius yang mengatakan kalau Jana meracuninya. Doyo pun mulai berpikiran negatif, jangan-jangan suntikan yang diberikan Jana bukanlah vaksin.
Hari ke-218, Bowo mendapati tanamannya berantakan, yang ternyata diobrak-abrik seekor tikus yang ada kemungkinan menyusup dari sebuah celah. Ya, karena memang simulator ini berada di bawah tanah. Bowo lantas menjadikan tikus tersebut sebagai peliharaannya. Namun Doyok yang merasa tikus itu bisa saja membawa penyakit menginjaknya hingga mencedel. Theo pun lantas memperingatkan agar Doyok tidak berbuat sembrono. Tapi hal itu malah membuat Doyok tambah kesal dan mereka pun terlibat adu kejantanan. Agaknya mereka ini lupa bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan diawasi kamera pengawas. Nah, saat Doyok bercermin untuk melihat lukanya, tiba-tiba darah mengucur deras dari dahinya, yang membuatnya histeris. Namun ternyata Doyok itu hanya mengalami halusinasi. Nah, saat diperiksa, Jana menyebut kalau Om Doyok ini mengalami dehidrasi, lalu memperingatkan agar Doyok mengendalikan emosinya. Meskipun Jana itu sebenarnya mengetahui latar belakang Doyok, kalau Doyok ini punya masalah pertemanan, yang disebabkan sejak kecil Om Doyok tumbuh tanpa orang tua serta tinggal di asrama. Setelah kembali ke kamar, Doyok lagi-lagi mendapat pesan misterius yang mengatakan kalau rekan-rekannya itu membencinya, yang membuat Doyok hilang kendali. Hari demi hari, minggu berganti minggu, rasa bosan yang teramat sangat membuat para kru mulai frustasi. Terlebih hingga saat ini pusat kontrol itu belum juga bisa dihubungi, yang membuat mereka seakan sendirian di luar angkasa. Lalu di dalam kamar, Bowo yang tengah asik mencoret-coret dinding kamarnya, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil mirip suara almarhum anaknya di bawah kasur. Bowo pun mencoba memeriksanya. Lalu ia melihat ada bayangan anak kecil di dalam lorong ventilasi udara, kemudian mengikutinya. Lorong tersebut ternyata mengarah keluar kapal, di mana ada seorang anak kecil sedang bermain ayunan, yang tak lain adalah anaknya. Namun ternyata Bowo hanya bermimpi akan kenangan masa lalunya. Hari ke-373 atau 1 bulan sebelum misi berakhir, awak kru dikejutkan dengan suara misterius di lorong tangga masuk. Mereka menduga ada penyusup masuk ke dalam. Namun Theo meminta kru mengabaikannya karena protokol misi mengatakan demikian. Nah, di suatu malam, Doyok dikejutkan dengan kemunculan laki-laki misterius di dapur. Lalu melaporkannya pada rekan-rekannya. Terlihat laki-laki itu hendak memanjat langit-langit sebelum akhirnya jatuh pingsan lalu dibius di ruang medis. Para kru lantas berdiskusi bagaimana laki-laki itu bisa masuk ke dalam kapal. Padahal lokasi mereka itu jauh dari kota, serta pintu keluar masuk kapal terkunci dengan rapat. Tiba-tiba Bowo jatuh pingsan, yang disebabkan tekanan oksigen tiba-tiba menurun tanpa sepengetahuan awak kru. Beberapa jam kemudian, Theo merasakan dadanya sesak lalu membangunkan rekan-rekannya. Namun saat hendak membangunkan Jana, tidak ada jawaban. Hal itu membuat mereka khawatir lalu mendobrak pintu kamarnya dan menemukan Jana tidur dalam keadaan tidak bernafas. Untungnya kondisi kritis tersebut belum berlangsung lama. Theo dengan segera memberikan nafas buatan yang membuatnya sadar tak lama kemudian. Setelah memeriksa sistem penyokong kehidupan, Doyok mendapati cadangan oksigen hanya tersisa 15% dan tidak cukup untuk bertahan selama 1 bulan ke depan. Ada kemungkinan terjadi kebocoran oksigen yang disebabkan masuknya penyusup misterius tersebut. Dan sialnya ketika hendak menginterogasinya, laki-laki penyusup itu menghilang bak ditelan kapal angkasa. Theo dan Bowo lantas naik ke ruang ventilasi di mana penyusup itu hendak kabur sebelumnya, dan ternyata lorong tersebut mengarahkan mereka keluar kapal. Anehnya, lingkungan di sekitar tidak terlihat seperti lingkungan ketika mereka masuk sebelumnya. Mereka curiga tidak lagi berada di tempat yang sama. Setelah membuka pintu akses kapal, Theo dan Bowo masuk ke dalam. Mereka berempat pun memutuskan keluar kapal untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebelum itu, Theo meminta rekan-rekannya menggunakan baju pelindung karena ia khawatir jangan-jangan simulator ini adalah kapal angkasa sungguhan dan saat ini mereka berada di planet asing. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, 4 astronot tersebut menemukan sebuah taman bermain.
Dan tak jauh dari lokasi tersebut, mereka menemukan sebuah rumah terbengkalai. Para kru kemudian melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di deretan bangunan di mana ada seorang pria bernama Topan sedang menyapu lantai. Hello? Party of 4. Topan lantas meminta mereka singgah sejenak untuk sekedar ngopi-ngopi. Be hungry, right? Come on in, sit down. Dan ketika berada di dalam, mereka juga melihat ada beberapa pengunjung lainnya, di mana salah satu dari mereka adalah Miss February. Doyok mengenalnya karena ia melihat wajah wanita tersebut di sampul majalah miliknya. Theo pun lantas bertanya apa yang terjadi pada kota ini, kenapa kota ini begitu gelap dan kemana perginya semua orang. Topan pun menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu sebuah benda raksasa jatuh dari langit, kemudian menghantam bumi dengan sangat keras, yang menyebabkan debu berterbangan ke atas dan membuat langit menjadi sangat gelap. Awalnya mereka itu mengira kiamat telah datang, tapi ternyata mereka masih hidup dan bertahan di antah berantah ini. Mereka sudah mencoba berkeliling, tapi tidak menemukan satu orang pun, yang membuat Topan berkesimpulan mereka ini adalah manusia terakhir di bumi. Whatever. You guys can stay here and cry in here. I'm going to the bar. Setelah itu, mereka berempat pergi ke bar minum-minum sambil mendiskusikan apa yang sebaiknya mereka lakukan. Tak lama berselang, Miss February masuk ke dalam bar, membuat perhatian Doyok teralihkan lalu ngobrol dengannya. 1 jam kemudian, Theo meminta rekan-rekannya kembali ke kapal. Tapi saat dicari, Doyok itu malah menghilang entah kemana. Apa boleh buat, karena tidak kunjung menemukan Doyok, mereka bertiga pun terpaksa beristirahat di dalam bar. Ketika Bowo sedang ngelamun, Bowo tiba-tiba teringat kenangan masa lalunya di mana anak lelakinya meninggal di rumah sakit. Ingatan itu pun membuatnya merasakan frustasi yang amat sangat mendalam. Bowo lantas berkeliling, dan tanpa sengaja ia melihat seorang anak kecil lalu mengejarnya. Di ujung lorong, Bowo bertemu dengan seorang pria yang bertanya apa yang ia lakukan di tempat ini. 4 jam kemudian, Jana dan Theo bangun dari tidurnya, lalu bertanya pada Topan di mana Doyok dan Bowo. Topan mengaku tidak tahu, lalu ia memperingatkan agar Theo dan Jana segera kembali ke kapalnya. Theo pun heran dari mana dia tahu tentang kapal angkasanya. Topan tidak menjawab apapun selain menunjukkan pisaunya sebagai tanda peringatan. Apa boleh buat, mereka berdua pun segera keluar. Tapi sialnya, lampu kota tiba-tiba padam yang membuat mereka berdua terpisah. Theo mencoba berkeliling, lalu ia mendengar suara seseorang di dalam sebuah bangunan yang ternyata ada seorang pria sedang dikurung. Setelah membebaskan orang tersebut, Theo pun keluar. Tapi tanpa sengaja, ia berpapasan dengan seorang ibu-ibu dengan sebuah pisau di tangannya yang mengakibatkan Theo terluka di perutnya. Theo! Dan untungnya, Jana tiba-tiba nongol lalu mengobati luka sang kapten. Dan setelah itu, mereka berdua bergegas kembali ke kapal. Akan tetapi, Topan bersama beberapa warga diam-diam membuntuti mereka berdua lalu masuk ke dalam. Jika dilihat dari gelagatnya, mereka itu terlihat ingin berbuat kejahatan. Theo lantas mengambil tabung pemadam lalu menghajar mereka berdua. Namun, Topan tiba-tiba meletakkan pisaunya memberitahu bahwa ia hanya ingin membawanya pergi dari tempat ini. Tapi Theo tidak percaya kemudian menghajarnya. Dan mereka berdua pun akhirnya terlibat adu kejantanan. Tak lama berselang, Jana masuk ke dalam lalu menusuk penjahat tersebut hingga terkapar. 7 menit menjelang berakhirnya misi, terdengar suara tepuk tangan bersamaan munculnya Walter di layar komunikasi, yang kemudian mengucapkan selamat pada mereka berdua karena berhasil menyelesaikan misi dengan baik dan akhirnya film pun selesai. Bukan film fiksi ilmiah namanya jika film ini tidak membuat penonton bingung sebenarnya apa yang terjadi di dalam film.
Sesuai dengan judulnya, 400 Days merupakan film fiksi ilmiah misteri, di mana ada 4 orang astronot berlatih di dalam simulator kapal angkasa sebelum terbang ke dalam misi sungguhan. Jika teman-teman perhatikan dengan baik, keempat astronot terpilih sebenarnya adalah orang-orang yang bermasalah. Seperti Theo yang baru saja keluar dari penjara karena mabuk-mabukan dan berbuat onar di tempat umum. Terlebih saat konferensi pers, Theo justru mengeluh kalau ia tidak semangat karena baru saja putus cinta. Sudah jelas bahwa Theo ini sangat tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian Doyok punya masalah kepribadian dalam hal mengontrol emosi serta gemar menggoda perempuan, dan dipastikan hanya akan menghambat misi. Sedangkan Bowo tidak memiliki kondisi mental yang baik akibat rasa trauma setelah kehilangan putranya. Dan yang terakhir adalah Jana. Memang tidak ada yang aneh dengan dirinya sepanjang misi, tapi Jana adalah mantan kekasih Theo serta putri dari Walter, yang ada kemungkinan mereka berdua menyimpan rahasia misi dan tidak diketahui rekan-rekannya. Seperti ketika Jana baru saja selesai melakukan tes wawancara, ia dengan terburu-buru mengirim data-data tersebut kepada Walter seolah tes tersebut adalah bagian dari misi. Kemudian mengenai hadiah bingkisan yang mereka terima di hari pertama misi sebenarnya juga merupakan petunjuk tentang kepribadian masing-masing astronot, yang sebenarnya dalam sebuah misi simulasi hal tersebut tidaklah diperlukan. Dalam konferensi, Walter berkata kalau simulasi ini adalah bagian dari sosial eksperimen, serta latihan sebelum mereka itu diterbangkan dalam misi yang sebenarnya. Akan tetapi, apa yang terjadi sepanjang film adalah bagaimana keempat astronot tersebut berinteraksi satu sama lain, tidak benar-benar melakukan simulasi saat berada di luar angkasa, yang justru banyak terjadi drama di antara mereka berempat. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana bisa kapal angkasa mereka itu pindah tempat. Ada kemungkinan goncangan yang terjadi sebelumnya adalah proses saat dimana kapal simulator tersebut dipindahkan. Dan hal ini merupakan teori paling masuk akal bagaimana mereka bisa pindah tempat. Kemudian, kedatangan penyusup ke dalam pesawat bisa saja merupakan bagian dari skenario Walter untuk menguji para astronot. Bahkan ada beberapa pengunjung bar di antaranya itu hadir sebagai wartawan saat konferensi pers, yang memperkuat asumsi bahwa kejadian di luar kapal adalah bagian dari skenario. Namun, Theo yang sebelumnya tanpa sengaja tertusuk pisau saat berpapasan dengan ibu-ibu, nampaknya terlalu berbahaya jika kejadian itu adalah bagian dari skenario, yang bisa saja pisau itu justru menewaskan Theo. Selain itu, Jana juga sempat menusuk Topan hingga terkapar, yang belum diketahui Topan tewas akibat tusukan itu atau tidak. Atau mungkin saja Jana dan Topan sebenarnya hanya bersandiwara, seolah kejadian tersebut adalah nyata di hadapan Theo. Lalu pada adegan terakhir, kita diperlihatkan Theo dan Jana bergandengan tangan, tanda bahwa mereka mungkin saja akan kembali berhubungan setelah misi selesai. Sutradara sendiri pernah membuat pernyataan langsung bahwa 400 Days merupakan cerita tentang mereka berdua. Dan kesimpulannya, terlepas dari sandiwara atau bukan, serta keanehan yang terjadi di dalam film, ide cerita dari film ini tuh sebenarnya cukup baik. Ditambah akting dari masing-masing pemeran yang tidak mengecewakan. Tapi sayangnya ending dari film ini sama sekali tidak memberikan petunjuk apapun, selain membiarkan para penonton berandai-andai tentang apa yang terjadi. Kalau teman-teman punya teori lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.